Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elga Nadia Putri dengan NIM 2248201056. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dengan yang baik dan benar. Beberapa uji yang dilakukan pada data kali ini yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji ANOVA, yang ketiga uji Crystal Wallis jika data tidak normal, dan yang keempat yaitu uji mean with new. Langkah pertama yaitu pada name terdapat hewan, kelompok, dan kakak. Kakak merupakan kadar kolesterol yang dibikin pada label dengan jelas. Dilanjutkan dengan values. Pada kelompok terdapat 5 value 1-5 dengan kelompok negatif, positif, dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Lalu tekan OK. Lanjut ke data view. Di data view sudah dimasukkan data hewan uji dari 1-30 hewan uji yang digunakan. Lanjut, tes pertama yaitu normality. Pertama analyze, descriptive statistics, explore, lalu dependent list. Terdapat kadar kolesterol, kelompok hewan berada pada faktor list. Dilanjutkan dengan tekan plots, centang normality, plot with test, continue, lalu tekan OK. Kita bisa melihat berapa test of normality dari data yang kita gunakan. Perhatikan sig dari Shapiro Wilk. Kenapa dari Shapiro Wilk? Karena data hewan uji yang kita gunakan kurang dari 30 hewan uji. Setelah dilakukan uji normality, lanjutkan dengan uji ANOVA dengan cara analyze, compare mean, lalu tekan one way ANOVA. Kelompok dengan hewan, kelompok hewan berada di faktor dan kadar kolesterol berada di pendant list. Lalu tekan congrats, lalu continue. Lanjutkan dengan post hoc, lalu centang yang bagian LSD. Lalu continue, options, tekan options, lalu continue, lalu tekan OK. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari uji ANOVA-nya, yaitu signya berada pada 0,000. Lalu yang di bagian bawah yaitu hasil dari uji post hoc dari data yang kita gunakan, yaitu uji Crystal Wallis dengan cara analyze, non-parametric test, lalu ambil legacy dialogs, lalu ke independent sample. Kadar kolesterol berada pada test variabel dan kelompok berada pada grouping variabel. Tekan define group, minimumnya 1, maksimumnya 5. Lalu continue, lalu tekan OK. Nah, baru didapatkan ini adalah hasil dari Crystal Wallis test yang kita lakukan. Mean with new dengan cara analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, dan 2 independent sample. Kadar kolesterol terletak pada test variabel dan kelompok terletak pada grup variabel, grouping variabel. Define grupnya grup 1 1 dan grup 2 nya 3. Lalu tekan continue, tekan jangan lupa centang mean with new, lalu tekan OK. Nah, hasil dari mean with new dapat kita lihat 0,000 dan Wilcoxonnya juga terdapat. Selanjutnya itu uji chi-square. Langkah pertama yaitu di name ada responden, jenis kelamin, dan PK. Pada label dituliskan responden, jenis kelamin, dan penurunan kadar. Value pada jenis kelamin yaitu value pertama yaitu perempuan dan value kedua yaitu laki-laki. Pada value penurunan kadar,
value pertama yaitu ya dan value kedua itu tidak. Lanjut, di sini datanya sudah dimasukkan ya teman-teman. Jadi responden 1 sampai 20, jenis kelamin dan penurunan kadar. Cara menguji dari uji chi-square yang pertama yaitu tekan analyze, lalu tekan non-parametric test, lalu legasi dialog, lanjut ke chi-square. Pada tes variabel list dimasukkan semua jenis kelamin dan penurunan kadar. Lalu langsung oke. Nah, di sini didapat hasil dari uji chi-square test ya teman-teman. Uji terakhir yaitu uji regresi linier. Pertama, pada name terdapat konsentrasi vitamin C, lalu absorbansi. Sama dengan label, konsentrasi vitamin C dan absorbansi. Di data view sudah dimasukkan data-datanya ya teman-teman. Jadi, untuk tabel presentasi konsentrasi, cara mencarinya itu transform, ketik transform, lalu compute variabel. Nah, di sini ada rumus 0,810 dikurang absorbansi dibagi dengan 0,810 dikali 100%. Lalu ditekan oke ya teman-teman. Nah, didapatlah tabel present konsentrasi, lalu analyze, regression, lalu linear. Nah, pada dependen terdapat presentasi konsentrasi yang telah dicari tadi, lalu di independen terdapat konsentrasi vitamin C. Lalu tekan continue, plots, lalu histogram dan normal probability plot. Continue, lalu oke. Sekian video tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.